Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan video yang mikrofonnya jatuh. Di sini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya. Jadi materi sekarang itu akan masuk ke migration. Jadi migration ini fungsinya untuk sebenarnya cuma dipakai buat track record aja sih. Jadi perubahan-perubahan skema yang ada di database itu semua ke record dengan rapi. Terus developer lain juga bisa ngecek itunya, skemanya. Jadi masalahnya sama database konvensional ini, jadi semisal teman-teman kerjanya satu tim gitu ya, semisal di mesin lokal A nih contohnya, itu dia melakukan satu perubahan di skemanya. Nah, si A ini nggak ngelapor ke B atau ke C gitu, jadi aplikasinya error di B sama C, tapi di si A ini dia jalan aplikasinya karena skema databasenya nggak sama. Jadi itulah fungsinya migration, itu buat ngesinkronin skema antar developer. Ya simpelnya segitu. Oke, jadi untuk buat migration ini, pertama kalian harus setup dulu databasenya. Ada di env. Ini file baris ini, yang baris 40 sampai baris 43 ini kalian uncomment dulu. Untuk XMPP biasanya nggak pakai password, jadi passwordnya dihapus saja. Untuk database kalian bikin database baru. Sebentar. Di localhost php myadmin ini kalian bikin database namanya CI portal berita, atau database apa aja dah yang kalian mau buat, asalkan nama databasenya sama di sini, di database ini baris ke-41. Jadi masukin nama databasenya yang tadi itu CI portal berita. Oke, kita save itu sementara. Terus ya step selanjutnya kita bikin migrationnya. Untuk bikin migrationnya kalian buka terminal, lalu kalian jalanin, bentar, mana ya, jalanin php spasi spark spasi make -2 migration. Nama migrationnya new stable, create new stable, contoh aja, bebas kok. Nah, nanti file migration itu akan ada di folder app database migration. Nah, kalian buka di sini. Nah, untuk membuat skema databasenya kalian harus ada di fungsi app ini. Untuk beberapa catatan, teman-teman juga harus bisa seenggaknya dasar-dasar dari query MySQL. Oke, untuk itu skemanya saya ambil dari petani kode yang migration itu. Kita ngikutin materi perkuliahan aja. Pokoknya yang dibutuhin dari materi perkuliahan saya cover di sini. Nah, ini tabel news yang akan kita ganti ke migration. Tabel news ini butuh kolom ID, yang dimana ID ini primary key, butuh title, butuh slug, butuh author, butuh content, butuh created at. Jadi kurang lebih query-nya bakal seperti ini. Untuk pembuatan migrasi, pertama teman-teman harus panggil ini dulu, variable this, terus panggil attribute forge, lalu panggil metode add field. Nah, di sini setiap field ini akan dimasukkan ke bentuk string. Kurang lebih sama kayak di MySQL gitu. Cuma
Bedanya di ini aja sih, diganti ke bentuk skema aja. Jadi pertama yang kita butuhin tadi itu ID, tipe datanya integer, length-nya 11. Dia primary key, punya auto increment juga kayaknya. Bikin aja kayak gini, teman-teman ngikutin dulu contohnya. Atau mau, kalau nggak mau ngikutin nggak apa-apa, tapi ya samain aja nanti buat itunya, sesuaiin aja ke depannya. Terus kolom kedua itu title, kita pakai varchar aja, 64 deh panjangnya. Title ini nggak boleh null. Terus ada slug. Slug ini sama kayak varchar, tapi dia bisa null. Terus ada author, dia varchar juga, panjangnya 64 sama, tapi dia punya nggak boleh null, tapi defaultnya John Doe. Nah, terus ada content. Konten ini isi dari beritanya, karena nggak tahu berapa panjang beritanya, sama ada kemungkinan panjang banget sampai berparagraf-paragraf, pakainya teks. Oke. Oh ya, null, bisa dinulin. Terus selanjutnya ada created at. Created at ini tipe datanya timestamp. Defaultnya itu current timestamp. Nah, cukup untuk yang di function up. Selanjutnya ada di function down. Nanti saya jelasin fungsi dari masing-masing function up sama function down. Drop table, news. Sama yang di sini ada tambahan this forge, create table, news. Jadi perbedaan dari function up sama function down ini, function up itu akan dijalankan setiap kita menjalankan perintah PHP Spark migrate. Nah, sementara function down itu akan dijalankan ketika kita memanggil perintah PHP Spark migrate rollback. Nah, bedanya apa migrate biasa sama migrate rollback? Migrate ini dia naikin perubahan-perubahan yang ada di, pokoknya perubahan-perubahan database yang ada di ini, yang ada di function up ini akan dinaikin ke database. Sementara function down ini kita kayak ngehapus perubahan-perubahan yang ada di sini tadi. Pokoknya kontradiktif lah dari up sama down itu. Oke. Selanjutnya, semisal kita udah buat migrationnya kali ini, kita PHP Spark migrate. Nah, di sini ada error karena aksesnya denied. Perlu diperhatikan untuk pengguna Linux yang pakai Valet Linux sama XMPP secara berdampingan. PHP yang digunakan berbeda. Jadi untuk yang pakai XMPP usahakan pakai PHP bawaan dari XMPP-nya. Biar sinkron aja gitu. Nah, jadi kan. Nah, fungsinya migration ini buat apa? Bisa bikin database, bisa ngubah kolom, bisa ngehapus tabel, bisa ini juga bisa bikin primary key atau foreign key. Pokoknya yang berhubungan sama database itu masuknya ke migration. Oke, kita lihat lagi di CI portal berita ini. Nah, ada nih tabel news baru. Kita lihat strukturnya. Ya, kurang lebih sama. Oke. Setelah bikin migration, kita bikin seedernya. Jadi bedanya migration sama seeder, kalau migration itu dia buat tabelnya. Kalau seeder ini dia ngisi tabelnya. Sebelum bikin seeder, kalian harus bikin migration dulu. Oke, untuk buat seeder sama aja komennya PHP Spark make seeder. Nama seedernya, spasi nama seeder. Di sini kita bikin new seeder. Oke,
Ini ya filenya ada di ini di seeds new seeder. Nah, ini query-nya agak panjang. Jadi kalian copas aja dari ini, dari petani kode. Berhubung sama kayak ini juga, sama dengan materi perkuliahan barusan. Sorry. Ada di bawah sini kalau nggak salah. Nah. Bukan. Masih ada di bawah sepertinya. Nah, teman-teman copy ya. Copy dari news data sampai for each. Copy ini, paste di run. Fungsi run ini. Oke. Ini hapus komentar-komentarnya. Setelah itu teman-teman jalanin PHP Artisan Spark db.2 seed. Seeder name-nya ikutin nama kelasnya. Di sini kelas new seeder, berarti ikutin aja new seeder. Copy paste aja santai. Terus enter. Nah, di sini ada seeded app database seeds new seeder. Nah, kita lihat database-nya di tabel news. Nah, ada nih 3. Berarti ini menandakan bahwa kalau kalau seed ini berhasil dijalankan. Nah, di sini ternyata saya lupa untuk menambahkan kolom status. Bagaimana caranya untuk menambahkan kolom status itu tanpa melalui interface ini PHP MyAdmin, tapi melalui migration. Kita bikin migrationnya dulu dengan cara menjalankan PHP Spark Migration. Nama migrationnya bebas, tapi saya akan namain add status column in news table. Oke. Tabelnya udah ada. Nah, terus kita tambahin kolom status di sini. Caranya pakai variable this, attribute forge, metode add field, add column di tabel news. Parameter pertama tabel news, itu tabelnya, terus fieldnya. Nah, fieldnya itu status, kita itunya enum, ada 2 value. Yang pertama itu published, sama yang keduanya draft. Dengan default value draft aja. Setelah kolom content. Oke. Nah, untuk itu yang buat up, jadi kita nambahin kolom status. Untuk ngerollbacknya di fungsi down ini kita hapus remove column, drop column, news, nama kolomnya status. Kita migrate lagi, PHP Spark migrate. Nah, ini udah berjalan. Kita lihat strukturnya. Nah, di sini ada kolom baru namanya status. Ya, untuk sekarang cara membuat migrasi dan seeder sekian dulu. Selanjutnya kita akan bermain-main di model. Untuk video selanjutnya model ini agak rumit, jadi saya sarankan teman-teman buat merhatikan secara penuh tentang ini pembuatan modelnya. Langkah demi langkah, sabar, jangan buru-buru, perhatiin titik koma, perhatiin koma, perhatiin kurung buka sama kurung tutupnya. Ikutin persis. Oke, agak ribet sih, jadi ya intinya perhatiin aja. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.